Selamat pagi, saya Iwan Adi Juniawan akan mempresentasikan UTS Desain Riset. Untuk judul, saya ambil di sini adalah analisis pencitraan gambar endoskopi untuk mengklasifikasi penyakit saluran cerna dengan metode konvolusional neural network CNN menggunakan arsitektur ResNet 50. Dengan latar belakang, untuk penyakit saluran cerna adalah merupakan salah satu masalah kesehatan yang umum dihadapi di seluruh dunia. Gangguan ini dapat berkisar dengan kondisi ringan seperti gangguan pencernaan hingga kondisi yang lebih serius termasuk kanker dalam saluran pencernaan. Diagnosis yang cepat dan akurat sangat penting dalam pengelolaan penyakit ini karena keterlambatan dalam diagnosis dapat menyebabkan perkembangan penyakit ke tahap yang lebih parah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat kesembuhan pasien. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk pemeriksaan dan diagnosis penyakit saluran cerna ini adalah endoskopi. Prosedur ini memungkinkan visualisasi langsung dari saluran cerna sehingga dokter dapat mengidentifikasi kelainan yang ada. Meskipun endoskopi memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi saluran cerna, proses identifikasi dan analisis visual terhadap hasil gambar masih sangat bergantung pada kemampuan dan pengalaman dokter spesialis itu sendiri. Hal ini menimbulkan potensi kesalahan dalam interpretasi gambar atau ketidaktepatan dalam identifikasi yang dapat mempengaruhi akurasi diagnosis yang dihasilkan. Seiring dengan kemajuan teknologi, kecerdasan buatan khususnya deep learning telah banyak diterapkan dalam analisis citra medis untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis. Salah satu metode deep learning yang terbukti efektif dan dalam klasifikasi gambar medis adalah dengan CNN, di mana CNN mampu mengekstraksi fitur visual penting dari gambar secara otomatis, sehingga dapat membantu dan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan penyakit itu sendiri. Arsitektur ResNet 50 sebagai salah satu varian CNN yang populer menawarkan keunggulan dalam mengatasi masalah vanishment gradient melalui penggunaan residual block sehingga mampu melakukan pembelajaran fitur yang lebih dalam dan kompleks. Dari studi sebelumnya pada pencitraan medis seperti X-ray paru-paru menunjukkan bahwa CNN termasuk ResNet 50 dapat mencapai akurasi tinggi dalam klasifikasi penyakit. Meskipun memang ada tantangan terkait dengan keragaman data dan kemiripan dari fitur visual antar penyakit tersebut. Dengan demikian, penerapan CNN berbasis dengan ResNet 50 pada gambar endoskopi diharapkan dapat meningkatkan akurasi klasifikasi penyakit saluran cerna dan mendukung proses diagnosis yang lebih objektif dan efisien, serta diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan dokter dalam melakukan interpretasi gambar, mempercepat proses diagnosis, dan menentukan pengobatan yang tepat bagi pasien. Untuk perumusan masalahnya, dari latar belakang yang saya sudah sampaikan, dapat saya rumuskan permasalahannya bahwa untuk meningkatkan akurasi diagnosis penyakit saluran cerna ini melalui analisis citra endoskopi menggunakan metode CNN dengan arsitektur ResNet 50 sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dokter dalam melakukan interpretasi gambar. Bisa mempercepat proses dan menentukan pengobatan yang tepat bagi pasien. Dalam penelitian ini akan ditentukan juga efektivitas penggunaan dari arsitektur CNN yang lebih canggih adalah ResNet 50 juga untuk meningkatkan akurasi diagnosis penyakit saluran cerna. Lalu faktor yang dapat mempengaruhi akurasi deteksi dan identifikasi lesi dalam citra endoskopi ketika menggunakan metode CNN dan bagaimana cara mengoptimalkan arsitektur ResNet 50 untuk mencapai hasil yang lebih baik dan dengan penerapan teknik augmentasi data dan transfer learning untuk meningkatkan performa model CNN dalam analisis citra endoskopi untuk penyakit saluran cerna. Hal yang paling penting yang akan dilaksanakan adalah pengaruh penggunaan residual connection dalam arsitektur ResNet 50
terhadap kemampuan model dalam mendeteksi pola-pola yang sulit dikenali dalam citra endoskopi. Dengan mendapatkan akurasi yang lebih tinggi melalui penelitian ini, metode CNN dengan arsitektur 50 diharapkan dapat membantu dokter dalam diagnosis penyakit saluran cerna, mengurangi tingkat kesalahan, dan meningkatkan hasil pengobatan bagi pasien. Yang berikutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Dan yang pertama, untuk menganalisis performa arsitektur CNN-ResNet 50 dalam melakukan klasifikasi penyakit saluran cerna berdasarkan gambar endoskopi. Penelitian ini juga untuk mengetahui seberapa baik model ResNet 50 dapat membedakan jenis-jenis penyakit saluran cerna hanya dengan melihat gambar hasil daripada endoskopi itu sendiri. Lalu yang kedua adalah untuk mengevaluasi akurasi, presisi, recall, F1 score dan dari model ResNet 50 pada dataset gambar endoskopi yang telah saya dapatkan melalui Kaggle. Penelitian ini akan mengukur seberapa tepat dan konsisten model dalam melakukan klasifikasi penyakit. Yang ketiga adalah membandingkan hasil klasifikasi otomatis dan diagnosis manual dengan diagnosis manual. Hasil dari metode yang digunakan akan dibandingkan dengan hasil diagnosis dokter yang dilakukan secara manual untuk melihat apakah model bisa menjadi alat bantu yang efektif. Dengan hipotesis, apakah model dari CNN dengan arsitektur 50, ResNet 50, mampu mengklasifikasikan penyakit saluran cerna pada gambar endoskopi dengan tingkat akurasi yang tinggi, di atas 90%. Yang kedua, apakah penggunaan ResNet 50 dapat mengurangi tingkat kesalahan diagnosis dibandingkan dengan interpretasi manual oleh dokter. Yang ketiga adalah model ResNet 50 dapat mengekstraksi fitur visual penting dari gambar endoskopi sehingga meningkatkan efektivitas klasifikasi dibandingkan dengan metode yang konvensional. Lalu berikut saya akan tampilkan rancangan desain risetnya. Jadi untuk dataset saya ambil dari Kaggle yang sudah saya temukan dengan besar file sekitar 10 GB, 9, sekian giga, hampir 10. Jadi untuk yang pertama, data akan kita pre-processing. Jadi data akan kita labelkan menjadi datasetnya kita labelkan menjadi gastritis, polis, kanker, dan normal. Lalu data akan kita bagi menjadi 70-30. 70 untuk data latihnya dan 30 untuk data yang nantinya. Lalu berikutnya hasil dari gambar yang sudah atau pencitraan yang sudah kita dapatkan, 70% itu kita normalisasi gambarnya mulai dari pencahayaan, warna, dan lain-lain. Lalu kita setelah selesai melakukan normalisasi gambar, kita akan merubah ukuran atau mereset ukuran sesuai dengan yang kita inginkan. Itu mesti dapat kita baca oleh sistem. Lalu kita masukkan ke dalam model atau metodenya. Dengan setelah kita resaksi gambar, kita akan mendapatkan kategorinya. Lalu kita masuk ke pre-train model. Lalu modifikasi layer, mendapatkan data test, data train, dan data yang valid. Setelah itu akan ditentukan parameter latihannya. Contoh untuk ukuran, learning rate-nya, optimasi gambar. Lalu setelah mendapatkan itu, maka akan masuk ke pelatihan model. Dari pelatihan model itu akan kita dapatkan monitoring pelatihannya, apakah ada kegagalan data, dan kita bisa dilihat juga untuk akurasinya seperti apa. Lalu akan masuk ke evaluasi data pelatihan melalui pengujian data, maka nanti akan didapatkan hasil akurasinya, presisinya, recall, F1 score, ataupun nanti bisa kita dapatkan dari conversion metricnya. Lalu setelah ini berhasil, maka akan dilakukan analisanya dari performa model yang telah kita masukkan. Maka gambar akan dapat kita klasifikasikan apakah gambar yang dimaksud adalah masuk ke dalam kategori gastritis atau polip, kanker, ataupun bahwa itu adalah gambar yang normal. Jadi sekian yang dapat
saya sampaikan untuk UTS pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.